Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aulia Cehani Putri. I'm from the Alauddin State Islamic University in Makassar. Here, I will translate a video in Indonesia. Okay, let's get straight to it. Have you ever thought to yourself before going to sleep, tomorrow is the day I'll change. Tomorrow is the day I'll get up early in the morning, have a healthy breakfast, go for a morning jog, breathe fresh air. Pernahkah Anda berpikir sendiri sebelum tidur, besok adalah hari di mana aku akan berubah. Besok adalah hari di mana aku akan bangun pagi, sarapan yang sehat, lari pagi, dan menghirup udara segar. Tomorrow is the day I want to change to who I really want to be, the best version of myself. Besok adalah harinya. Saya ingin berubah menjadi siapa sebenarnya yang saya inginkan, versi terbaik dari diri saya sendiri. Well, change doesn't come easy. You have to incorporate certain habits in your life that'll eventually lead to you becoming the best version of yourself. Ya, perubahan tidak mudah. Anda harus memasukkan kebiasaan-kebiasaan tertentu dalam hidup Anda yang pada akhirnya membawa Anda ke versi terbaik dari diri Anda. You'll also have to eliminate certain habits that are hindering your path. Well, how long will it take you to form a new habit or get rid of an old one? Nah, seberapa lama waktu yang Anda perlukan untuk membentuk kebiasaan baru atau menghilangkan kebiasaan lama? Most people will tell you it takes exactly 21 days for a person to form a habit or get rid of an old one. Kebanyakan orang akan memberitahu Anda bahwa dibutuhkan waktu tepat 21 hari bagi seseorang untuk membentuk satu kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan lama. I remember once in high school, one of my teachers told me, it takes exactly 21 days for me to form a new habit. And I thought, this is my chance to become a bed maker. Saya ingat suatu saat di SMA ketika guru saya mengatakan kepada saya, dibutuhkan tepat 21 hari bagi saya untuk membentuk sebuah kebiasaan baru, dan saya berpikir, ini adalah kesempatan untuk menjadi pembuat tempat tidur. I thought that for the next 21 days, instead of getting up every day and yelling, "Mom, please don't forget to make my bed today," I thought I'd do it myself. Saya berpikir selama 21 hari ke depan daripada bangun setiap hari dan berkata, "Bu, tolong jangan lupa membersihkan tempat tidur saya hari ini." Saya pikir saya akan melakukannya sendiri. Day by day, early in the morning, 6 a.m., even on days I was running late, I got up every morning and I made my bed. And I hated every second of it. Hari di mana saya bangun pagi sekali jam 6 pagi, bahkan pada hari di mana saya terlambat. Saya bangun setiap pagi dan membersihkan tempat tidur saya, dan saya benci setiap detiknya. And by day 22, I opened my eyes and the first thing I did was say, "Mom, please don't forget to make my bed today." I quit. And of course, that was expected. Pada hari ke-22 saya membuka mata dan hal pertama yang saya lakukan adalah berkata, "Bu, tolong jangan lupa bersihkan tempat tidur saya hari ini." Saya berhenti dan tentu itu saja yang saya harapkan. And I thought, okay, maybe I'm just gonna be a little bit worse at life than bed makers. Whatever. I do not exaggerate if I say that this 21-day theory is the most famous myth in the world of self-development. Dan saya berpikir, oke, mungkin hidup saya akan sedikit lebih buruk daripada membuat tempat tidur. Apapun itu, saya tidak melebih-lebihkan jika saya katakan teori 21 hari ini adalah mitos paling terkenal dalam dunia pengembangan diri. Let's dive a little into our theory
to understand where the number 21 came from and the reasons for its spread in self-developmental books and courses. Dr. Maxwell Maltz was a plastic surgeon in the 1950s when he began noticing a strange pattern among his patients. Mari kita selami sedikit teori kita, dari mana angka 21 berasal dan alasan penyebarannya dalam diri. Maxwell Maltz adalah seorang ahli bedah plastik pada tahun 1950-an ketika ia mulai memperhatikan pola aneh di antara pasiennya. For example, in a nose job, he saw that the patient took exactly 21 days to get used to start seeing his or her new nose. He also noticed that if a patient had an arm or leg amputated, the patient would acknowledge the feeling of their new limb for exactly 21 days before starting to get used to their new condition. Misalnya dalam operasi hidung, dia melihat pasien membutuhkan waktu tepat 21 hari untuk terbiasa melihat hidung barunya. Ia juga memperhatikan bahwa jika lengan atau kaki pasien diamputasi, pasien akan merasakan sensasi anggota tubuh barunya tepat 21 hari sebelum mulai terbiasa dengan kondisi barunya. Dr. Maltz published his theory in a book that went very famous in that era and sold over 30 million copies. And here, the conflict started brewing. And it made sense why people were starting to believe his theory. Why? Dr. Maltz menerbitkan teorinya dalam sebuah buku yang menjadi sangat terkenal pada masa itu dan terjual lebih dari 30 juta eksempel, dan di sini konflik mulai muncul dan masuk akal. Mengapa orang mulai mempercayai teorinya? Mengapa? Number 1, the number 21 is considered a short period of time, and that's also considered a source of temptation, which means something you can do. Yang pertama, angka 21 dianggap sebagai jangka waktu yang singkat dan juga dianggap sebagai godaan yang pendek yang artinya dapat dilakukan. Number 2, the number 21 is also long enough to be believable. A difficult challenge, but not impossible. I mean, who wouldn't love to change their whole life within just 21 days? Wouldn't you love to start waking up early in the morning every day? Nomor 2, angka 21 juga cukup panjang sebagai tantangan yang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Maksudku, siapa yang tidak ingin mengubah seluruh hidupnya hanya dalam waktu 21 hari? Tidakkah Anda ingin mulai bangun pagi setiap hari? Wouldn't you love to start cooking healthy recipes? Wouldn't you love to start drinking weird smoothies? And all within less than 1 month? We'd go for it in a heartbeat. Tidakkah Anda ingin mulai memasak resep sehat? Tidakkah Anda ingin meminum minuman aneh? Dan semuanya dalam waktu kurang dari 1 bulan. Kami akan melakukannya dalam sekejap. Oke guys, itulah tadi video terjemahan saya ke dalam bahasa Indonesia. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Oke, thanks for watching. Bye-bye.